Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Safinatul Najah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah senantiasa kita harapkan syafaatnya. Baiklah para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita akan melanjutkan kembali kajian kita kitab Safinatul Najah, yang mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab syarat jamak takhir, di mana kemarin kita sempat membahas tentang syarat jamak takdim, di mana syarat jamak takdim itu semuanya ada empat. Yang pertama dimulai dengan sholat yang memiliki waktu atau sholat yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah niat jamak di dalam sholat yang pertama. Kemudian yang ketiga itu adalah mualah atau terus menerus, tidak boleh terlalu lama jeda antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Dan yang terakhir itu dawamul uzri, tetapnya kita pada posisi perjalanan atau posisi uzur. Itu syaratnya jamak takdim. Sebelum kita membahas tentang jamak takhir, dari kita coba mengulang lagi jamak takdim seperti yang tadi. Dari tiga syarat jamak takdim. Syaratnya jamak takdim kan ada 4 ya. Yang tiga yang pertama tadi saya sebutkan itu merupakan kesunahan yang harus dilaksanakan pada saat kita akan melaksanakan jamak takhir. Apa saja? Yaitu memulai sholat dengan sholat yang memiliki waktu atau sholat yang pertama. Berarti kalau zuhur dimasukkan pada sholat asar, ya sholat asarnya dulu yang dikerjakan, baru setelah itu zuhurnya. Ya, karena sunnah itu untuk melaksanakan jamak takhir. Terus kemudian yang kedua niat jamak di dalam niat jamak pada waktu yang pertama. Jadi pada saat sholat pada saat waktu pertama masuk Allahu Akbar sholat zuhur, kita kan tidak melaksanakan sholat karena zuhurnya mau diakhirkan ke sholat asar. Nah, kita itu sunnah untuk niat pada sholat pada rakaat yang pertama. Jadi pada saat melaksanakan sholat yang pertama kita niat bahwasanya zuhur. Pada saat kita melaksanakan sholat yang pertama, jadi diniati bahwasanya zuhurnya itu akan dijamak takhir ke sholat asar. Untuk yang sebelumnya kita wajib masuk Allahu Akbar. Niatnya kita untuk melaksanakan sholat zuhur mau dikerjakan itu wajib. Untuk niat di dalam sholat yang dikerjakan pertama itu hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah al-mualah. Itu sunnah untuk pelaksanaan jamak takhir. Jadi jeda antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu tidak boleh lama-lama. Itu sunnahnya dalam pelaksanaan jamak takhir. Kalaupun terlalu lama itu tidak masalah, tapi kita tidak mendapatkan kesunahan. Lalu syarat jamak takhir itu sendiri apa saja? Nah, ini yang akan kita bacakan. Namun sebelum kita bacakan syarat jamak takhir, baiknya kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin syada khususun ila
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Syurutu jam'it ta'khir. Syurutu jam'it ta'khiri utawi pira-pira syarate jamak takhir iku ithnani ana loro niatut takhiri nyatane niat jamak takhir waqat baqiya lan temen Waqat baqi lan teman-teman isih ana utawa keri mi waqtil ula saking wektu kang pertama apa ma wektu Yasa'uha kang amot apa ma ing salat kang ngamoti apa ma ing salat. Yang kedua wadawamul uzri lan tetepe uzur ila tamamit saniya maring sempurnane salat kang kaping pindho. Itulah redaksi dari kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang jamak takhir. Nah, di sini bisa diketahui bahwasanya syarat jamak takhir itu ada dua. Apa saja? Nah, coba akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama niat jamak takhir pada waktu yang pertama. Jadi, Allahu Akbar masuk waktu sholat zuhur. Kita niat bahwasanya waktu sholat zuhur itu akan dijamak takhir di sholat asar. Jadi niat pada waktu yang pertama dengan catatan waktunya itu kira-kira waktu yang pertama itu cukup untuk melaksanakan sholat secara sempurna, baik itu qashar ataupun normal. Jadi tidak boleh mulai awal Allahu Akbar kita tidak niat jamak takhir. Udah gerakan seret kurang 3 detik baru aku turun niat. Nah, tidak bisa sudah. Makanya berarti ketika melaksanakan sholat zuhurnya itu qadha. Jadi syaratnya itu kira-kira niatnya kita bahwasanya sholat zuhurnya akan dijamak takhir atau maghribnya akan dijamak takhir kalau sholat isya itu dengan catatan waktunya itu cukup seandainya digunakan untuk melaksanakan sholat secara sempurna, baik sholat biasa ataupun nanti mau diqashar. Itu syarat yang pertama. Jadi niat jamak takhir di waktu yang pertama. Kalau zuhur dan asar niatnya itu berarti di waktu sholat zuhur. Maghrib dan isya berarti niatnya di waktu sholat maghrib. Itu yang pertama, itu adalah niat di dalam waktu yang pertama dengan catatan waktu yang pertama itu masih mencukupi untuk mengerjakan sholat secara sempurna, baik itu sholat di qashar ataupun tidak. Itu yang pertama. Syarat yang kedua itu adalah dawamul udhri ila tamamis tsaniyah. Jadi tetapnya uzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ini bedanya dengan jamak takdim.
Dawamul udhrinya jamak takdim itu kan tidak harus sempurna. Jadi misal sholat yang kedua itu hanya ikut jadi kita masih dalam perjalanannya itu hanya cukup sampai takbir saja, rukuknya, sujudnya itu kita sudah sampai di rumah, itu kan tetap sah kalau di jamak takdim. Kalau di jamak takhir terus sampai sempurna. Jadi artinya sampai salam. Jadi salam assalamualaikum pada sholat yang kedua kita tetap masih dalam kondisi perjalanan. Itu kalau jamak takhir. Jadi sekali lagi syaratnya jamak takhir itu ada dua. Yang pertama itu adalah niat jamak pada waktu sholat yang pertama dengan catatan waktunya itu masih cukup untuk mengerjakan sholat secara sempurna, baik itu qashar ataupun biasa. Syarat yang kedua itu adalah tetapnya uzur atau tetapnya kondisi kita dalam perjalanan sampai selesainya pelaksanaan sholat yang kedua. Itu. Jadi cuma dua. Untuk yang tiga tadi itu hukumnya sunat. Sholatnya mendahulukan yang pertama. Mualah artinya jeda antara sholat yang pertama dengan yang kedua tidak terlalu lama. Terus kemudian niat jamak pada saat melaksanakan sholat yang pertama itu hukumnya sunnah. Nah, sementara wajibnya atau syarat yang harus dipenuhi cuma dua, yaitu niat jamak pada waktu sholat yang pertama dengan catatan waktunya itu cukup untuk mengerjakan sholat secara sempurna, baik itu qashar ataupun biasa. Syarat yang kedua itu adalah tetapnya uzur sampai sempurnanya pelaksanaan sholat yang kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada beberapa, sebelum kita tutup, ada beberapa penjelasan yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau nanti misal tidak sampai sempurnanya, tadi kan syarat yang kedua itu adalah tetapnya uzur sampai sempurnanya pelaksanaan sholat yang kedua. Misal sholat yang kedua itu selesai sampai setelah takbir saja kita posisi perjalanan, kemudian rukuk, sujud, i'tidalnya itu kita sudah sampai di rumah, maka itu sudah sholat yang pertama. Artinya sholat yang mau dikodoknya, sholat yang mau dijamak tadi itu nanti akhirnya sholat menjadi sholat kodok, tidak menjadi sholat jamak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana itu kan pelaksanaan jamak di sini baik jamak takhir ataupun jamak takdim karena masyaqqah kan. Karena masyaqqah artinya karena keberatan seseorang sebagai bentuk keringanan Allah kepada hambanya disyariatkan yang namanya jamak, ya kan? Karena masyaqqah atau karena beratnya proses perjalanan. Karena perjalanan di sini minimal kan syaratnya itu kan sampai 90 km lah, kurang lebih sekitar 90 km atau aktsarun nas itu menganggapnya kebanyakan manusia itu kalau dihitung sesuai dengan kebanyakan manusia itu sekitar 120 km. Nah, perjalanan yang dianggap memberatkan inilah yang menyebabkan kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak, baik itu jamak takhir atau jamak takdim. Lalu apa bedanya dengan marid atau sakit, rasa sakit yang bisa membuat kita sakit dalam pelaksanaan sholat? Nah, untuk jamak dikarenakan sakit itu terjadi khilaf. Jadi untuk jamak sholat dikarenakan sakit itu terjadi khilaf. Ada cuman yang utama itu tidak diperkenankan. Tapi menurut Zayadi itu boleh. Tapi yang utama lagi yang yang akar, yang asoh lah. Jadi di bawahnya mutamat ada lagi yang berpendapat dengan catatan boleh, dengan catatan
catatan sekira masyakotnya sakit itu sama seperti, kurang lebih seperti masyakotnya hujan yang akan membasahi tubuh kita. Karena itu disebabkan hujan kita diperbolehkan jamak takdim. Jadi kalau diperkirakan masyakohnya sakit itu sama seperti takutnya kita kena hujan, ya itu diperbolehkan. Jadi untuk jamak takdim ataupun takhir dikarenakan sakit itu khilaf. Cuman pendapat yang utama itu tidak memperkenankan. Tapi sebagian ulama itu tetap ada yang memperbolehkan, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Ada lagi jawaban yang lebih bijak, diperbolehkan dikarenakan sakit dengan catatan sakitnya itu masyakotnya atau beratnya sakit yang dideritanya itu sama seperti beratnya, kurang lebih beratnya itu sama seperti hujan yang memberatkan kita, hujan yang akan membasahi tubuh kita. Kadang kan orang aras-arasan gara-gara hujan, dan kalau masyakotnya sakit itu tidak jauh berbeda seperti itu, nah itu ada yang memperbolehkan. Karena kalau cuma sakit-sakit sedikit ya, misal sakit kena luka sedikit, masa sudah mau dijamak, itu kan terlalu ringan. Nah, ada yang memberikan ukuran sakitnya itu ya sekira keengganan kita ketika kita mau melaksanakan sholat dikarenakan adanya hujan, itu batasan minimal. Boleh. Nah, sekali lagi saya simpulkan bahwasanya syaratnya jamak takhir itu ada dua. Yang pertama harus niat pada waktu yang pertama. Jadi niat jamak takhir pada waktu yang pertama, dengan catatan waktu yang pertama itu masih cukup untuk melakukan sholat sempurna, baik itu qashar ataupun biasa. Syarat yang kedua itu adalah tetapnya uzur atau tetapnya posisi perjalanan kita pada saat sampai sempurnanya pelaksanaan sholat yang kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.